Dia lahirnya sombong, sekeliling juga dia pergaulannya juga oke ya. Bukan orang yang nggak punya teman, hanya modal terkenal karena karya, bukan. Beliau ini temennya banyak sekali. Bahkan sebelum jadi DJ. Ya, jadi lingkungannya pun mungkin look up ke dia karena dia sangat muda. Udah masih umur waktu itu berarti berapa waktu itu waktu dia mulai kerja tuh mungkin umur 22 ya. Ya sudah punya pabrik, sudah punya apa ya pastinya adalah kalau kita sukses di usia muda 20-an siapa sih yang nggak sombong? Pastilah ada. Itu termasuk bagian dari nurture atau lingkungan. Ya. Jadi ditambah ini sudah asalnya sombong, lingkungan juga membuat dia semakin sombong. Apalagi ketika dia sudah menjadi DJ, ya bisa dibilang cewek-cewek ngantri ya sama dia ya. Jadi pasti kesombongan itu ada. Itu yang saya sampaikan ke beliaunya. Ya setelah ngomong panjang lebar, saya bilang, Gigi, namanya Gio ya, saya panggilnya Gio. Gi, kamu ini orangnya baik. Ya, setelah mendengarkan kamu panjang lebar, aduh, hatimu ini baik gitu loh. Kamu tuh masih manusia, bukan orang-orang sakit kayak NPD atau apa, itu enggak. Kamu ini orang NPD pun masih yang tetap manusia ya, tapi ya kamu ini masih manusia yang punya hati nurani. Kamu ini orang baik. Kamu orang baik. Sekarang kita mulai bahas tentang personalitinya beliau ya. Cerita hidupnya, bukan personality, sorry. Cerita hidupnya beliau. Jadi beliau ini sebelum jadi DJ ya, dia sempat jaga di toko emas ya milik orang tuanya, sama sempat punya pabrik ekspor impor ya, hasil laut. Dan ketika ngobrol-ngobrol, saya pasti juga ngetes kan, bener nggak orang ini memang punya pabrik? Katanya 6 pabriknya. Wah, kok nggak masuk akal ya, semudah itu dipercaya 6 pabrik. Saya tes deh, coba. Oh, ternyata ketika saya tes, karena kan klien saya juga banyak yang seperti itu, jadi saya sedikit banyak tahu lah industrinya. Ternyata memang beliau bener ya, tahu urusannya, masalahnya dengan ini, kalau ekspor ini urusannya dengan FDA di Amerika segala macam, beliau paham. Jadi memang apa ya, sulit karena saya nggak punya bukti juga, saya nggak bisa bilang beliau nggak pernah punya ya. Dari pengetahuannya sih memang kelihatan pernah punya. Dan beliau juga mengakui ketika itu di suatu waktu memang beliau sempat bangkrut, tutup semua pabriknya ya, karena kebijakan. Kalau urusan ekspor impor itu kadang nggak masalah kepiawaian kita dalam berbisnis, tapi ada hal-hal di luar kontrol kita kalau size-nya kita masih belum besar. Contoh kebijakan internasional ya, satu pengiriman dari Indonesia bermasalah di Amerika, bisa diblokir semua pengiriman dari Indonesia. Bayangkan kalau diblokir semua, orang sudah terlanjur kirim tontonan ribuan ton, mati barangnya. Dan itu bisa membangkrutkan suatu perusahaan kalau cash flow-nya nggak kuat. Jadi wajar. Lalu beliau juga memang menceritakan bagaimana dia bergelut dengan dunia musik. Dari kecil beliau ini memang pemusik. Dia bisa semua alat musik, hampir semua lah. Hal-hal khusus kayak biola gitu dia nggak bisa. Ya, jadi memang apa ya, music instingnya sudah terlatih sejak kecil. Jangan lihat, oh DJ Panda baru terkenal 2 tahun belakangan ini. Orang bisa terkenal tuh karena ngecharge dulu guys. Bisa jadi kalian-kalian semua ini juga melakukan hal yang sama. Contoh saya deh. Mungkin hari ini saya levelnya segini ya, level keterkenalan. Kita ngomong terkenalnya aja. Gio di level ini ya, jauh di atas saya. Nah, ketika nanti saya di sini, apakah ini berarti nggak ada perjalanannya? Orang lihatnya, oh overnight sukses, tiba-tiba orang nggak tahu Michael Sugijanto, tahun 2026 semua tahu Michael Sugijanto, misalnya kayak gitu. Nah, itu bukan overnight sukses ya, itu ada prosesnya. Semua orang sukses, klien-klien saya, teman-teman saya, yang saya ajak ngomong heart to heart, nggak ada yang bilang sukses itu gampang, bos. Ya. Orang si pewaris saja yang sudah beneran terima waris, orang tuanya sudah nggak ada, bingung kok dia harus ngapain dengan hartanya. Dan kalau dibilang sukses, dia juga tersinggung loh. Sukses apa? Saya ini baru tiba-tiba terima durian runtuh, saya masih nggak tahu harus diapain. Sukses dari mana kok? Sukses dari mana pak? Selalu seperti itu. Jadi nggak overnight ini ceritanya.
beliau sempat ngejob dengan bayaran 350.000 per main. Ya. Sempat diusir dari rumah karena menentang suatu kebijakan orang tua lah. Ya biasa lah ya, anak-anak cowok atau semua orang sukses itu ceritanya pasti ada gitu-gitunya. Perbedaan visi, misi, segala macam, jalan sendiri. Akhirnya dia sempat itu saking susahnya bayar kos-kosan 700.000 per bulan aja nggak bisa. Dan dia gengsi dan juga nggak mau ngerepotin orang lain. Dia nggak telepon temen tuh pinjam duit 500.000 atau berapa, nggak pinjem. Ya. Dia rela tidur di alun-alun. Kalau nggak salah itu kota Kediri, saya lupa lokasi persisnya. Karena dia diusir dari kos-kosan. Sekarang saya tanya, dari 1.200 orang di sini, berapa banyak sih yang masih bisa ngekos dan bisa bayar? Kalau separuh atau 90% aja di sini masih ngekos, masih ada tempat tinggal, berarti Gio itu pernah lebih susah dari kalian. Artinya apa? Beliau pun juga manusia, kalian pun juga manusia. Suatu hari beliau bisa jatuh, suatu hari kalian juga bisa naik. Syaratnya apa? Ya berkarya. Karena beliau sangat mencintai dunia musik. Bahkan ketika kita ngobrol dan beliau sudah merencanakan kapan mau pensiun dari profesional DJ, itu pun ketika saya bilang, tapi sayang kamu punya talenta, jangan dibuang. Oh nggak mungkin kok, saya nggak mungkin buang. Pasti saya akan seumur hidup bergelut dengan dunia musik. Apapun itu bentuknya, jadi duit atau enggak. Ya. Beliau itu kalau di masa-masa inspiratifnya bisa menciptakan 5 lagu, 3-5 lagu setiap hari. Ya. Perbandingannya dengan masalah ini, 1 lagu pun susah sekali munculnya. Jadi kalau dibilang, oh Panda kok sombong, tengil, nggak merasa bersalah, itu salah. Sombong ada iya, tengil iya, tapi nggak ada rasa bersalah, itu salah sekali. Ya. Meskipun saya bisa ngomong tadi pertama, memang Panda ini ada sombongnya, tapi saya nggak pernah bilang bahwa beliau tidak merasa bersalah. Memang orang sombong nggak bisa merasa bersalah, ya kan? Beliau ini bisa dibilang jenius di dunia musik. Setelah beliau menceritakan dia menciptakan lagu berkolaborasi dengan DJ internasional siapa saja di tahun berapa aja. Wah, saya merasa berarti memang kamu ini punya talenta. Hanya saja panggungnya baru muncul sekarang. Ya. Beliau juga menguasai. Saya juga tahu kan banyak teman saya juga DJ. DJ itu nggak cuma masalah jenius musik saja kok. Komunikasinya, ya, komunikasinya terhadap penonton, pengunjung, gimana kita ngangkat suasana, kapan harus down. Kalau bikin lagu kok jangan setengah-setengah. Kalau lagunya galau, galau sekalian. Sampai musik-musiknya semua dibuat mengiris hati, menyayat hati, meskipun itu nadanya upbeat. Kalau mau bikin lagu happy, happy sekalian. Nah itu saya juga relate, karena dalam sebuah surat atau dokumen, kalau kita pengacara atau kita mempresentasikan kasus kita, memang ada baiknya seperti itu. Ya, kalau dokumen ini isinya kita mau merendahkan posisi klien kita, ya, misalnya merendahkan hati untuk dapat dimaafkan, kita main serendah mungkin. Tapi kalau kita mau, sudah kita yang korban, dizolimi, mereka nantang, kita lebih besar, kita ambil posisi atas sekalian. Ya. Tapi memang kalau di dunia hukum perlulah ngambil di tengah-tengah kadang-kadang. Seperti kasus ini, ya. Jadi beliau sudah berkarya, sudah melewati masa-masa susah tersebut, ya kan? Nah, ketika masih naik-naiknya, ya awal-awal bayarannya beliau itu kalau nggak salah 30-an juta per main. Bisa dicek di rate card-nya ini tahun itu. Ketika terkena kasus ini, beliau itu benar-benar terpukul berat.